Hidup memang apa adanya, gak semua akan indah dirasa. Senang atau susah semua ku terima, baik atau buruk tak akan selamanya. Orang banyak nanya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yang memiliki impact di dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai guru di SMA 1 Wajah. Kami dari kampus STKIP Pusdamku sedang melakukan video wawancara untuk UAS. Dan di sini kami memilih Ibu untuk menjadi tokoh wawancara kami. Ya. Baik, assalamualaikum Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Dan nama Ibu? Siti Jember. Di sini saya akan bertanya, ada 6 pertanyaan, dan pertanyaan pertamanya adalah, pertanyaannya pertama adalah, apakah perkembangan teknologi selalu membawa kebaikan? Ya, alhamdulillah selama kita mengenal teknologi itu banyak hal ya, banyak hal-hal baru yang bisa kita peroleh, terutama dalam pengembangan kehidupan, seperti kalau di bidang pendidikan itu sangat menunjang sekali, seperti untuk merancang media pembelajaran ya, dalam proses pengajaran itu lebih bagus itu kita menggunakan teknologi daripada kita berbicara secara oral ya penjelasan dengan oral atau berbicara gitu maksudnya. Pertanyaan keduanya, bagaimana seni dapat mempengaruhi penggunaan teknologi? Ya, seni yang berkaitan dengan teknologi ini lebih mengarah ke bidang yang mana? Mungkin seperti sastra atau tari. Ya, banyak hal yang kita peroleh ya dari teknologi itu, terutama di bidang seni ini ada banyak pengembangan yang bisa kita lakukan, misalnya seperti sastra. Ya, sastra itu lebih cenderung mengarah ke hal-hal yang sesuatu yang bisa kita kaji dari hal sesuatu yang lama misalnya yang muncul di zaman dahulu kala, tetapi kita kembangkan di zaman sekarang ya dengan menggunakan pengembangan atas bantuan teknologi. Misalnya cerita-cerita lama kita kembangkan lagi di era modern ini dengan variasi yang berbeda, dengan konsep yang berbeda, yang tentunya di situ kita banyak mengambil hal-hal terobosan baru dari informasi-informasi yang berasal dari teknologi. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bisakah sains berkembang tanpa seni? Sains itu kan ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu tidak bisa terlepas dari bagaimana kita menciptakan dengan imajinasi. Imajinasi juga itu tidak bisa terlepas dari teknologi atau sains ya. Seperti apa contohnya? Ketika kita mengimajinasikan sesuatu atau menginginkan menciptakan sesuatu, itu kita perlu mengetahui bagaimana perkembangannya ke depan. Karena seni itu harus berkembang, tidak hanya tidak terlepas dari apa yang terjadi saat ini, tetapi juga akan berkembang pada apa yang nanti bisa lebih tenar di masa depannya. Baik, untuk pertanyaan keempat, apakah perkembangan teknologi harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan? Kalau menurut saya, pengembangan teknologi itu bisa kita batasi pada umur-umur tertentu misalnya, ya, seperti anak-anak, ya, atau seperti anak-anak itu yang belum mengenal betul teknologi yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Ya, kalau sesuatu yang mengarah ke hal-hal yang positif, malah kita akan lebih mengembangkan dari dini ya, seperti dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa mengarahkan
anak-anak itu ke sesuatu yang negatif, itu perlu kita cekal dari awal. Dengan cara kita memberikan bimbingan dulu, mengarahkan dulu apa tontonan yang perlu mereka tonton dan mana yang tidak perlu. Baik, untuk pertanyaan kelima, siapa yang paling bertanggung jawab atas dampak negatif dari ilmu pengetahuan teknologi sosial? Siapa yang bertanggung jawab? Ya tentunya banyak aspek ya yang bisa bertanggung jawab terhadap teknologi ini. Kalau di dalam kehidupan di keluarga misalnya, bagaimana tanggung jawab orang tua sebagai orang yang membimbing anak-anaknya, tentunya harus mengarahkan sesuatu yang perlu ditonton itu yang baik dan yang buruknya itu dengan arahan. Itu bertanggung jawab paling besar itu adalah di keluarga ya. Yang kedua ya tentunya pemerintah itu sendiri. Sikapnya pemerintah misalnya apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah di sini? Ya, banyak kita kan sekarang yang menggunakan media sosial itu ya, sebagai sesuatu yang bisa membeberkan atau menjelaskan hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat ya. Tetapi kadang apa yang dijelaskan di situ terkadang berita-berita atau informasi yang seharusnya tidak kita beberkan. Misalnya ada rahasia-rahasia yang harusnya tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi justru lebih cepat diketahui oleh banyak orang. Dan yang lainnya juga adalah pengguna itu sendiri ya. Ya pengguna itu harus bisa bertanggung jawab, terutama banyak aspek sekarang ya yang bisa menyebarkan berita-berita yang seharusnya tidak layak diberitakan, seperti informasi-informasi tentang apa ya, lebih mengarah ke ini informasi-informasi sadisme, pembunuhan dan sebagainya, dengan langsung menyebarkan foto-foto yang sadis seperti itu, sehingga terkadang banyak anak-anak itu yang meniru. Ya, tiruan itu tidak didapatkan dari apa yang ditayangkan lewat media. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Termasuk di dalamnya adalah pengguna itu sendiri. Pengguna dalam arti yang mengupload hal-hal seperti itu. Ya, oleh sebab itu kita lebih banyak itu mengupload sesuatu yang positif lah. Jangan sampai apa yang kita upload itu merusak generasi muda ke depan, terutama anak-anak ya. Ya lihat saja sekarang, di zaman sekarang ini banyak sekali unggahan-unggahan yang menyebabkan anak-anak itu cepat menangkap apa yang diunggah. Anak-anak itu banyak mengambil bahasa-bahasa yang tidak layak ya digunakan oleh anak. Sehingga sebenarnya tanggung jawab yang paling besar ya pada media ini sebenarnya itu adalah tanggung jawab pada penggunanya itu sendiri. Maksudnya apa? Misalnya pengguna itu harus bisa menyeleksi mana yang pantas dilihat dan mana yang tidak pantas dilihat. Tetapi kan anak kecil tidak bisa seperti itu. Anak-anak yang penting apa yang muncul, itulah yang ditonton. Ya, termasuk di sini adalah gimana tanggung jawab pemerintah itu mensensor. Ya. Kalau di zaman dulu kan ada sensor film. Kalau film yang ditayangkan, kalau film yang berbau pornografi itu perlu disensor dulu. Tapi sekarang kan di zaman digital seperti ini, mungkin badan sensor itu sudah tidak berlaku lagi, karena masyarakat itu bebas mengakses semuanya. Tergantung di situ adalah tergantung dari penggunanya. Di sini tanggung jawab pengguna itu yang dimaksudkan tadi. Pengguna itu harus selektif, harus bisa menyeleksi mana yang layak dan mana yang tidak, dan disitulah tanggung jawab terbesar berada pada keluarga itu sendiri. Ya. Sudah selesai? Masih ada satu pertanyaan. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana peran generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan internet?
ini tanggung jawab besar berada di pundak generasi muda. Ya, karena generasi muda inilah yang akan mencetak generasi berikutnya. Ya, generasi muda itu harus proaktif ya. Ya, terutama ya sekarang kalau ingin menjadi konten kreator misalnya, jangan menjadi konten kreator dengan bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa yang tidak senonoh, yang tidak layak digunakan oleh masyarakat. Sementara anak-anak itu diberikan diajarkan dengan menggunakan bahasa yang santun, tetapi dengan menonton tayangan-tayangan yang dibuat oleh konten-konten kreator itu, sehingga mereka tidak lagi mendengarkan apa yang tadi kita lakukan, kita beritahukan, tetapi mereka lebih condong mengikuti apa yang selalu mereka tonton. Jadi tanggung jawab besar itu ada di pundak generasi muda, karena generasi muda lah yang nanti akan mencetak generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau generasi muda saat sekarang ini sudah amburadul, ya, tentunya generasi yang akan dibentuk ke depannya akan lebih amburadul lagi. Jadi itulah tanggung jawab kalian sebagai generasi muda itu di pundak kalian. Ya, penyalahgunaan iptek dan sebagainya ini ya akan bisa teratasi. Ya, jadi temukanlah teknologi itu yang bisa lebih memajukan. Ya, bukan malah memundurkan. Ya, memundurkan dalam artian mental, ya, akhlak ya, dari generasi muda yang ke depan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Jawar yang telah meluangkan. Di sini kami menyampaikan bahwa semua hal yang terjadi ini sesuai dengan skenario kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.